Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang program PWM yang akan diterapkan pada sebuah motor ya. Nah, di sini kita sudah buat programnya, kita langsung analisis. Nah, di sini ada diinisiasi M1 dan M2. Fungsi M1 M2 ini mewakili pin-pin motor yang akan digunakan. Biasanya kan motor yang digunakan pin motor DC ya. Ini untuk biar gampang juga. Motor DC ini buat pin untuk satu dan ini pin 2 pada motor. Nanti bakal dilihatkan bagaimana rangkaian untuk motor ini. Selanjutnya di sini ada LED seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa pin-pin untuk PWM ini ada 6. Ada 6 ya. 6. Yang pertama pin 3, yang kedua pin 5, terus pin 6, pin 9, pin 10, pin 11. Nah, ini saya menggunakan pin 3, pin 5 dan pin 11 ya. Biar nanti bisa diatur diatur sesuai dengan PWM yang dimaksud tadi. Nah, di sini di point setup seperti biasa kita menginisiasikan atau melihat modenya itu misalkan yang pertama M1 output benar karena motor kan sebagai output, selanjutnya M2 nya juga output. Nah, ditambah lagi yang selanjutnya adalah pin mode untuk LED berperan sebagai output seperti itu. Terus kemudian kita juga menambahkan serial, jadi biar nanti bisa dicek juga gitu di serial monitornya. Saya bikin dengan baud rate 9600 gitu. Nah, kemudian di sini kita lihat di void loop. Nah, yang baris yang pertama maksudnya gini. Oh ya, di sini ada val. Val ini nanti digunakan sebagai maksudnya apa ya? Penanda bahwa besaran PWM itu segitu gitu kan. Besaran PWM batasnya dari 0 sampai 255. 0 mewakili 0 volt atau low dan 255 mewakili 5 volt atau high gitu ya. Nah, di sini val biar nanti enggak tuker-tuker. Nah, di sini for val sama dengan 0. Untuk val sama dengan 0 dan val tersebut masih kurang dari sama dengan 250, maka val akan bertambah 50. Jadi misalkan 0 terus tambah 50 jadi 50, tambah 50 lagi 100, terus kemudian 150, kemudian 200, 250. Nah, ketika misalkan sudah mencapai 250 kan nggak mungkin lebih. Nah, kembali lagi nanti ke 0 lagi gitu. Jadi terus akan bersiklus gitu. Nah, terus di sini analog write M1 sama dengan val. Fungsinya jadi si motor nanti akan berputar dengan kecepatannya itu sesuai dengan besarannya val. Nanti dijelaskan di akhir. Oke, bagaimana sistemnya? Nah, di sini digital write M2 sama dengan low. Jadi M2-nya itu 0 volt atau bisa ditulis juga analog write M2 sama dengan 0 bisa, atau tadi bisa juga ditulis digital write M2 sama dengan low. Ini sama aja karena tadi seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa besaran low atau 0 volt sama dengan besaran data analog untuk 0 gitu ya. Seperti itu. Selanjutnya di sini disamakan dengan besaran M1. Jadi biar kita lihat pengaruh PWM terhadap keterangan cahaya yang dihasilkan pada LED gitu ya. Seperti itu. Nah, di sini serial print besaran PWM, di bawahnya serial print val. Jadi nanti diisi besar PWM sama dengan val. Valnya itu berapa? Nanti kalau misalkan 50 berarti
di ininya sedang 50 gitu filenya itu. Jadi kalau dijelaskan, misalkan untuk yang pertama 0 nih, 0 ditampilkan di serial begin, juga ditulis besar PWM sama dengan 0. Terus LED dan motornya itu tidak bergerak, atau tidak menyala kalau untuk motor ya. Kalau untuk lampu. Selanjutnya terus ketika setelah 1 detik di sini karena dikasih delay 1000, maka val akan berubah menjadi 50. Ketika 50, maka motor akan berputar sebesar 50. Nanti 50 kayak gimana nanti kita lihat di simulasi. Selanjutnya LED juga menyala sebesar 50, atau mungkin sesuai perhitungan ini. Kalau 50 berarti 50 dibagi 255 kali besarannya itu tadi 5 volt, berarti sekitar berapa volt, berarti sekitar kurang lebih 20 volt. 20% kali 5 volt berarti sekitar 1 volt gitu ya. Di sini seperti itu. LED nanti di serial April juga dikeluarkan, berarti 50 besar PWM-nya. Terus bertambah lagi sampai 250. Setelah 250 kembali lagi ke 0. Itu pun bersiklus karena ini yang digunakan adalah void loop. Nah, seperti itu untuk penjelasan di programnya. Selanjutnya kita akan menjelaskan bagaimana sih rangkaiannya untuk motor ini gitu. Ingat, yang digunakan adalah pin M1, M2, LED, M1 sama dengan 5, M2 sama dengan 3, dan LED sama dengan 11. Kita langsung verify aja. Seperti biasa. Kita tunggu. Oke, dan compiling. Selanjutnya kita lihat, nah di sini Arduino build seperti biasa kita lihat ya, file.hex-nya itu Arduino build 800623 ya. Kita ingat-ingat itu. Kita langsung lanjut ke bagaimana sih rangkaiannya untuk rangkaian motornya. Kita lihat langsung ke aplikasi Proteus. Oke, kita langsung lihat di aplikasi Proteus ya. Untuk aplikasi Proteus, nah ini adalah rangkaian yang pernah saya buat. Yang pertama kita langsung, yang gampang dulu aja lah. Kita langsung bahas seperti biasa. Kalau untuk rangkaian LED tadi menggunakan pin 11 disambungkan ke resistor, langsung kemudian ke LED. Saya menggunakan LED blue ya. LED blue, langsung setelah masuk LED langsung masuk ke ground, langsung disambungkan ke ground. Selanjutnya ada rangkaian serial untuk menampilkan menggunakan virtual terminal. Diambil dari terminal ini. Nah, di sini ada virtual terminal, langsung dimasukkan. Dan jangan lupa untuk RX disambungkan dengan TX-nya Arduino, dan untuk RX-nya Arduino disambungkan ke TX-nya virtual terminal seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan bahas rangkaian motor. Di sini, nah ini nih. Fungsinya itu di sini, out 1, out 2. Jadi ini M1, M2. Yang dimaksud tadi itu kayak gitu. Jadi untuk kan dua motor itu punya 2 pin. Nah, pin itu digunakan di M1, M2 biar dua-duanya itu bisa diatur sehingga bisa ditentukan nih mau putarannya ke depan atau ke belakang. Nah, kayak gitu. Di sini di outnya dikasih ground, di sini juga ground disambungkan ke ground. Nah, ini dibutuh 5 volt ditambahkan 5 volt. Kemudian nah ini 12 volt dan ini juga disambungkan ke 12 volt. Seperti itu. Nah, sebenarnya kita bisa menggunakan 2 motor di sebelah kiri dan di sebelah kanan yang sudah disediakan. Nah, di sini ada 4 pin nih, 4 1 2 3 4 yang bisa digunakan untuk mengatur putaran motor. Tapi ingat, putaran motor kalau misalkan seandainya yang ini sedang high atau sedang misalkan lebih dari 0, maka yang di bawahnya itu harus 0 biar tidak ada jadi crash gitu. Motornya itu putarannya kan bingung kalau misalkan gitu. Makanya tadi ketika misalkan motor pin 5 ini dikasih val, maka yang di bawah ini dikasih 0 biar tidak terjadi crash di motornya itu. Kayak gitu. Nah,
Nah, kayak gini rangkaiannya. Untuk pin 5 dimasukkan ke sini untuk mengatur out 1, pin 3 dimasukkan ke sini untuk mengatur out 2. Seperti itu. Kita langsung upload programnya. Oke, kita cari programnya di biasa local disk C, user, pool, di sini up data, lokal, terus temp, terus Arduino 800-623 ya yang barusan. Oke, kita ambil file .hex nya, kita upload, kita langsung coba. Lihat, perhatikan ini besar PWM 0 berhenti, besar PWM 50 ini sudah sedikit berputar, tapi ini nyalanya susah gitu. Nah, ini lanjut 100 seperti ini. Ini udah mulai kelip-kelip. Ini 150 sudah agak berputarnya lebih kencang. 200 sudah mulai lebih lancar. Ini juga sudah mulai ini nyala. Dan 250 ini nyala berputar lebih kencang gitu. Sebenarnya ini bukan klip-klip ya di LED-nya itu, bukan klip-klip, tapi cahayanya itu redup gitu. Cuman karena fasilitas komputernya belum memadai, jadi tampilannya itu kayak klip-klip, padahal nggak klip-klip sebenarnya, cuman itu tuh redup gitu, dari gelap terus redup, terus agak terang dan sangat terang gitu, kayak gitu ya. Itu sesuai PWM tadi. Penjelasan PWM-nya dapat dilihat di video-video sebelumnya. Oke. Nah, sekian aja untuk oh iya, belum saya lupa untuk mencontohkan pengaruh dari M1 M2 tadi gitu. Ketika ini lihat putarannya ke kanan ya. Putaran ke kanan, kita coba langsung ubah di Arduino-nya itu pinnya dibalik aja. Pinnya dibalik, ini menggunakan pin 5, ini menggunakan pin 3 ya. Jadi sama aja programnya ke bawahnya sama aja, cuman yang atasnya dibalik gitu. Jadi penggunaan pinnya itu dibalik. Nah, kita lihat pengaruhnya di aplikasi Proteus. Kita coba matikan dulu, langsung nyalakan kembali. Nah, ketika 0 berhenti, tidak bergerak. Ketika 50 lihat perputarannya itu berubah jadi ke kiri gitu. Itu pengaruh dari tadi perubahan pinnya itu. Nah, ini 100, 150 jadi ke kiri semua, nggak ada yang ke kanan itu. Kayak gitu. Dan itu pun nanti bisa dua-duanya gitu, bisa dua-duanya atur mau ke kanan. Dan biasanya digunakan untuk RC, remote controller. Jadi mobil-mobilan bisa digunakan kayak gitu, itu prinsipnya itu kayak gitu. Namun itu bisa menggunakan nanti komunikasi serial. Nanti mungkin dibahas setelah materi ini dipahami terlebih dahulu gitu. Seperti itu untuk contoh dari penggunaan PWM baik itu untuk LED maupun untuk motor itu. Selanjutnya silakan kalian bisa mengembangkan kembali bagaimana fungsi PWM itu sendiri apabila diterapkan pada bidang lain. Sekian dari saya. Atas segala kekurangannya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.